Nah, setelah membahas contoh hitungan dari kuat tekan profil IWF, profil SIKO, dan profil UNP. Nah, dan di beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana menghitung kuat tekan dari profil tabung kotak dan tabung lingkaran gitu ya. Nah, selanjutnya yang agak berbeda adalah perhitungan kuat tekan dari profil T. Profil T ini berbeda karena dia tidak melalui proses perhitungan FE atau tegangan tekuk elastik gitu ya. Karena dari rumusnya di SNI langsung menghitung F critical-nya sehingga dia jumping, lompat gitu. Sehingga mau tidak mau, walaupun di SNI saya tunjukkan, tetap menghitungnya dua, karena profil T ini kemungkinan kerusakan ada dua mode kerusakan tekuk lentur dan mode kerusakan tekuk torsi lentur gitu. Maka mau tidak mau kita akan menghitungnya sampai dengan kuat tekan itu dua kali. Jadi kuat tekan tekuk torsi lentur dan kuat tekan tekuk lenturnya gitu. Nah, bagaimana penjelasannya berikut ini adalah selengkapnya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke profil T gitu ya, seperti ini. Profil T ini pada dasarnya adalah separuh dari profil H. Nah, profil IWF maksudnya. Nah, ini saya ambil profil T dengan ukuran 300 x 50 kali 10 kali 15. Nah, yang 300 itu adalah lebarnya. Jadi yang 300 ini bukan hanya tapi malah B-nya. Lebar 300, tingginya 150 gitu. Ini punya panjang batas 150 dengan mutu baja 210 MPa. Pertama, selalu kita cek apakah profil T adalah penama yang kompak. Kita cek dulu sayapnya. Ingat, mari kita lihat ke SNI-nya. Ini SNI-nya kita buka dulu, jangan sampai salah. Halaman 18 ini ya. Untuk profil T, nah ini dia. Pada bagian badan, tadi kita bagian sayap ya. Profil T bagian sayap. Oh ini profil T bagian sayap. Sayapnya itu diambil adalah cantilevernya saja. Jadi B/2 gitu ya. Jadi lebar sayap dibagi 2 dikali tebal sayap. Kita lihat di sini tadi. Sayapnya ingat tadi kan 300 mili itu adalah lebar. Separuhnya berarti kan cuman 150 gitu ya. Gitu. Sehingga 150 dibagi 15 itu dari tabel profil kita dapat 10, sedangkan nilai batasnya tadi kita lihat kan 0,56 akar E per FY 17,28. Maka 10 lebih kecil daripada 17,28, artinya dia profil kompak dari segi sayap. Yang badan, nah yang badan ini 150 dibagi 10, kembali kita lihat ke SNI nya dulu. Nah ini, kalau ini sayap tadi yang dimaksud adalah setengah lebar sayap. Kalau badan itu ini yang stem. Kalau kita gedekan, dia dihitungnya dari tepi sayap sampai ke ujung badan gini, bukan dari setengah sayap atau bukan hanya cuman tinggi bersihnya gitu. Maka kalau begitu kan ini 150, tadi kan 300 kali 150. Ini 150 dibagi tebal badan. Berapa tebal badannya? Tebal badannya adalah 10 mili, kemudian tinggi 150, maka 150 bagi 10, 15. Nilai batasnya tadi sudah kita lihat. Ini 0,75 akar E per FY gitu. 23,14, maka termasuk yang profil kompak. Karena sayap kompak dan badan kompak. Ingat, salah satu saja tidak kompak, maka kita harus ganti profil. Kemudian berapa kelangsingan batangnya? KL per R-nya berapa? Tentu saja KL per R di sini kita ambil yang KL per R minimum gitu. Dari tabel profil itu mendapatkan nilai R yang minimum malah justru yang sumbu X. Saya juga baru tahu. Sumbu X adalah sumbu lemahnya 3,64 cm. Maka K 1,0 kali L 75 dibagi R 3,64 adalah 20,6. Jauh lebih rendah daripada 200 nilai batasnya. Maka oke, aman. Jadi profilnya kompak, kelangsingannya juga kurang dari batas maksimum gitu. Ngitung FCR. Nah, ini yang tadi saya bilang,
pada profil T itu yang menjadi unik adalah tidak ada langsung jumping gitu ya, langsung ngitung F criticalnya gitu. F criticalnya itu rumusnya mirip kayak FE. FE itu F teku elastik torsi lentur, tapi ini bukan FE, tapi sudah langsung F critic gitu. Walaupun mirip sih ininya. Nah, kita lihat di sini ada F critic arah Z, yaitu torsi, F critic arah sumbu Y itu adalah lentur. Kita hitung dulu F critic arah sumbu Y. X dan Y-nya ini, Y-nya adalah sumbu simetris, X-nya adalah sumbu horizontal. Maka kita hitung KL per RY, namanya juga F critical arah Y kan, bukan Rx tapi RY, walaupun RY yang besar, tapi karena ini adalah FCR Y, maka kita mengambil yang sumbu Y gitu. Kita periksa yuk di tabel profil yang benar nggak sumbu Y-nya sumbu simetris apa tidak. Karena kalau di SNI FCR Y-nya adalah sumbu simetris yang dimaksud. Nah ini ya. Jadi kalau kata SNI untuk F critical untuk profil si Kugane dan profil T khususon F criticalnya itu menggunakan sumbu Y simetris. Jadi yang Y adalah sumbu simetrisnya. Sekarang kita lihat dari sisi tabel profilnya sama nggak yang dimaksud juga Y itu sumbu simetris atau tidak. Nah ini ternyata sumbu Y-nya memang sumbu simetris gitu ya. Sumbu Y sumbu simetris dan sumbu X-nya sumbu yang horizontal. Otomatis memang ya benar kita menggunakan bacaan jari-jari gerasi sumbu Y gitu. Kita lihat sekarang 7,51. Oh ini sebentar. Oh ini karena panjang batangnya saya jadikan cm ya, jadi 750 mili jadikan cm, boleh lah. 75 cm dibagi jari-jari gerasinya 7,51 cm, ketemulah 9,99. Sedangkan nilai batasnya 4,71 akar E per FY. Untuk mengetahui dia termasuk batangnya langsing atau tidak langsing, maka nilai 9,99 jelas lebih kecil daripada 4,71 karena kan hasilnya 145,35, termasuk batang yang tidak langsing. Nanti FCRY kita menggunakan 0,658 pangkat FY per FE dikali FY gitu. Nah ternyata dalam proses perhitungan FCRY, F critical arah Y, ada nilai FE juga. Nah FE-nya apa? FE-nya ya ini menggunakan rumus Euler, I kuadrat dikali E dibagi KL per R kuadrat. Dapatlah 1978,75. Ini KL per R ya ini. Otomatis FCR arah Y, F critical arah Y itu 0,68 pangkat FY per FE dikali FY, ketemu 209,07 megapascal. Itu yang FCR Y.